salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Buluran dengan NIM 21704031. Saat ini saya akan mereview satu jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar surveillance kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Genesius Ewanopo, SKM, MKS, dan Citika Belasari, STR, KEM, MKM. Baik, langsung saja kita pada pembahasan. Yang pertama, review jurnal, yaitu dengan judul Pola Spesial Sebaran Kasus Baru Tuberkulosis Paru, dengan penulis Koifurul Afifiani, Rati Sarwardani, dan Tri Dewi Kartini. Diakses pada 2021 dengan volume 4, publikasi di Plus Dinding Seminar Nasional Unimus dan Reviewer atas nama Anita Buluran. Latar belakang, tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC paru masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena kasus terus meningkat, penurunan produktivitas, dan penyebab kematian, sehingga perlu upaya pengendalian melalui kegiatan surveillance. Optimalisasi surveillance dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografi atau SIG, sehingga dapat diketahui pola spasial sebaran kasus baru TBC paru. Dan tujuannya yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Dengan tujuan umum, dalam penelitian ini untuk memperoleh pola spasial kasus baru kejadian tuberkulosis perlu di wilayah kerja puskesmas Bengetayu menggunakan SIG berdasarkan kelurahan, umur, jenis kelamin, kepadatan penduduk, rumah sehat, dan keberadaan sumber penyakit. Tujuan khususnya yaitu memperoleh pola spasial kasus baru kejadian TBC paru di wilayah kerja puskesmas Bengetayu. Sampel dan populasinya, populasi penelitian yaitu penderita baru tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis pada bulan Januari sampai Desember 2020 yang tinggal di wilayah kerja puskesmas Bengetayu, Kecamatan Genuk sebanyak 80 orang sebesar pada 6 kelurahan. Besar sampel diperoleh dengan teknik sampling proporsional random sebesar 48 sampel. Data yang dikumpulkan adalah kejadian TBC baru, yaitu usia, jenis kelamin, cakupan rumah sehat, kepadatan penduduk, sumber penular, dan koordinat rumah penderita. Nah, data ini dianalisis secara non-spasial dan spasial menggunakan SIG. Penelitian ini sudah memenuhi ethical clean race dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat nomor 484/FPK/Unimus/2021. Metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan metode survei menggunakan kuesioner dan GPS untuk mengukur koordinat rumah penderita. Populasi penelitian yaitu penderita baru tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis pada bulan Januari sampai Desember 2020 yang tinggal di wilayah kerja puskesmas Bengetayu, Kecamatan Genuk sebanyak 80 orang tersebar pada 6 kelurahan. Besar sampel diperoleh dengan teknik sampling proportional random, sampling sebesar 48 sampel. Hasil penelitian kasus TBC paru tersebar pada 6 kelurahan tertinggi di Kelurahan Bengetayu, Gunung, dan Sumbung Harjo sebanyak 11 kasus, dan terendah di Kelurahan Kudu. Sebagian besar kasus pada usia dewasa ada 72,9% dan berjenis kelamin perempuan ada 58,3%, serta hanya terdapat satu kasus atau 2,1% yang ada sumber penularan. Kasus TBC paru terjadi pada responden dengan kondisi rumah yang tidak syarat rumah sehat ada 95,8% dan pada daerah dengan keberadaan tinggi. Kasus baru TBC paru di wilayah kerja puskesmas Bengetayu merata di seluruh wilayah dengan kasus terbanyak pada Kelurahan Bengetayu, Kulon, dan Subeng Harjo sebanyak 11 titik. Kasus dan paling sedikit Kelurahan Kudu. Kasus baru TBC paru ini sebagian besar diderita oleh kelompok usia anak ada sebanyak 35 kasus dan usia anak ada sebanyak 11 kasus. Dan kasus TBC anak ini di Kelurahan Kerja
Puskesmas Bukitayu berhubungan dengan adanya kasus TBC orang dewasa. Kesimpulan, kasus baru TBC paru tersebar pada 6 kelurahan tertinggi terjadi pada Kelurahan Bukitayu Kulon dan Kelurahan Sumber Harjo. Ada sebanyak 11 kasus dan yang terendah ada di Kelurahan Kudul. Sebagian besar terjadi pada kelompok usia dewasa sebanyak 35 kasus atau 72,9%, dan yang berjenis kelamin perempuan ada 58,3%, serta terdapat 1 atau 2,1 kasus yang memiliki sumber penular. Pada sebaran kasus TBC paru cenderung terjadi pada responden yang rumahnya tidak memenuhi syarat rumah sehat 9,8% dan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Yang pertama, kelebihannya judul sudah sesuai dengan isi penelitian, sudah mencantumkan tujuan secara detail dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, sudah mencantumkan tentang teknik analisis data dan teknik sampling dan sampel yang digunakan apa-apa saja. Nah, kekurangannya yaitu peneliti tidak mencantumkan syarat untuk mencegah penyakit tuberkulosis baru dan belum menjelaskan manfaat penelitian yang dilakukan. Sekian dari presentasi review jurnal